dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Betapa besar kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia
anugerah serta berkat-Mu di dalam hidup kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah menebus kami dari dosa yang begitu besar, sehingga kami boleh menikmati kehidupan sampai pada detik ini. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi semua hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah. Oleh karena itu Bapa, ampunilah segala dosa, ampunilah segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam perenungan kita, renungan malam kita di malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami akan membaca firman, merenungkan serta mengimaninya. Roh Kudus-Mu mengajar kami, menolong kami untuk sungguh-sungguh dapat mengerti, menerima, bahkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita. Bapak Ibu sekalian menyimak dan mengikutinya di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta.
Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang-hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik lawannya itu, katanya, bayar hutang. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah resiko jika kita tidak mengampuni. Resiko jika kita tidak mengampuni. Pertanyaan penting bagi kita pada malam hari ini adalah, mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus memaafkan? Mengapa kita harus melupakan kesalahan orang lain? Jawabannya adalah, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus mengampuni? Karena tanpa pengampunan, maka kita juga akan terus hidup di dalam dosa. Oleh karena Tuhan sudah membebaskan kita, oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan pengampunan kepada kita di dalam kasih karunia yang begitu besar, maka Bapak Ibu Saudariku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni orang lain. Ketika Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 7 kali. Kalau kita merenungkan Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Petrus, 7 kali saya berpikir bahwa ketika kita mengampuni, memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita sebanyak 7 kali, saya berpikir ini sudah nilai yang cukup bagus. Tetapi bagi Yesus, mengampuni sebanyak 7 kali itu belum cukup. Mengampuni karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita.
Ketika Yesus membentangkan satu perumpamaan lagi tentang hal kerajaan surga, bahwa mengampuni bukan sebuah pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan. Dikatakan dalam perumpamaan ini, ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Kita membayangkan Bapak Ibu Saudari, 10.000 talenta. Anak dan istrinya juga harus menjadi korban. Tetapi kita melihat ketika dia sujud menyembah, ketika dia sujud menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dia memohon kepada sang pemilik otoritas atas hutang yang dia miliki, dengan merendahkan hati serendah-rendahnya. Dan Tuhan itu sungguh-sungguh memberikan kelonggaran, membebaskan dia dari segala ikatan yang begitu membebani, bahkan harus mengorbankan anak dan istrinya. Oleh belas kasihan sang Tuhan yang punya uang, dikatakan ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat 3 hal yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Mengampuni tidak ada batasnya. Walaupun terkadang sangat melelahkan, menjemukan, bahkan mungkin menyakitkan, tetapi demikian halnya kita di hadapan Tuhan, bahwa kita juga memiliki kesalahan yang cukup besar dan teramat besar, tetapi Tuhan telah membebaskan kita, sehingga mengampuni tidak ada batasnya. Yang kedua, kita tidak mampu membebaskan hidup kita dari hutang dosa hanya oleh karena kekuatan kita, hanya oleh karena apa yang ada pada kita, tapi semata-mata hanya oleh kasih karunia Tuhan. Hanya oleh kasih karunia Tuhan. Uang kita, jabatan kita, status sosial kita tidak membuat kita menjadi kebal akan penghakiman yang akan dinyatakan dalam kehidupan setiap orang. Oleh karena itu, hanya karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, kita dibebaskan, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua hanya oleh kasih karunia Tuhan. Lalu yang ketiga, kita sudah diampuni, maka tidak ada alasan untuk juga melakukan hal yang sama, untuk tidak melakukan hal yang sama pada orang lain. Ya, kita melihat orang yang diampuni 10.000 talenta ini, ketika dia kembali kepada kehidupannya, ada orang yang berhutang 100 dinar kepadanya. Apa yang dia lakukan? Ia menangkap dia, ia mencekik kawannya itu, memaksa kawannya untuk membayar hutangnya,
sekalipun dia sudah sujud memohon kepadanya, tetapi pribadi yang pertama yang diampuni 10.000 talenta ini menunjukkan karakter yang tidak baik. Dia sudah dibebaskan, dia sudah diampuni, tetapi dia tidak mau melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Bapak Ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jika demikian adanya kita, maka apa yang akan terjadi? Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena kau memohonkannya kepadaku." Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Jadi Bapak Ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak belajar untuk mempraktekkan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita juga tidak akan pernah terbebas dari yang namanya penghakiman dan penghukuman. Tuhan mau hal yang sama. Di ayat yang ke-33 dikatakan, "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu?" Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kalau Tuhan sudah membebaskan, melepaskan kita dari penghakiman, dari kuasa dosa, Dia sudah mengampuni dosa kita. Maka di ayat yang ke-33 dikatakan, "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Kasih karunia yang sudah kita terima harusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk memberikan, melakukan, mempraktekkan pengampunan di dalam hidup kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Selalu pasti ada kesempatan untuk melakukan kesalahan. Tetapi kasih karunia yang begitu besar yang sudah kita terima dari Tuhan, itu harusnya menjadi sebagai kekuatan yang cukup dahsyat, kekuatan yang cukup besar bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi jika itu tidak kita lakukan, maka kita juga berarti masih berada di bawah pengaruh dosa. Mengampuni harus sesuai dengan standar Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk selalu mau mengampuni sesama kita. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, adalah keberanian kita, kemampuan kita melalui pertolongan anugerah kasih karunia Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga kita merasakan damai sejahtera Tuhan. Jika kita tidak mengampuni, maka kita sendiri berada di bawah bayang-bayang maut. Selamat belajar mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan, pertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa kami. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.